dengan taraf kesalahan tertentu. Dalam hipotesis komparatif, kita harus mengetahui ciri-cirinya terlebih dahulu, yaitu harus menyatakan hubungan, harus sesuai dengan fakta, harus berhubungan dengan ilmu, serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan, harus dapat diuji, harus sederhana, harus bisa menerangkan fakta. Dengan demikian, untuk membuat sebuah hipotesis yang baik, seorang peneliti harus mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan, masuk akal, dan tidak bertentangan dengan hukum alam. Rumusan hipotesis komparatif. 1. Komparatif 2 sampel. Terdapat 3 macam hipotesis komparatif 2 sampel, dan cara mana yang akan digunakan tergantung pada bunyi kalimat dalam merumuskan hipotesis. 3 macam pengujian itu adalah: yang pertama, uji dua pihak. Uji dua pihak bila rumusan hipotesis 0 dan alternatifnya berbunyi sebagai berikut. HO, tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja antara pegawai yang mendapat gaji kantor dengan yang tidak. HA, terdapat perbedaan produktivitas kerja antara pegawai yang mendapat gaji kantor dengan yang tidak. Atau dapat ditulis dalam bentuk HO, rata-rata populasi 1 sama dengan rata-rata populasi 2. HA, rata-rata populasi 1 tidak sama dengan rata-rata populasi 2. Yang kedua, yaitu uji pihak kiri. Uji pihak kiri digunakan apabila rumusan hipotesis 0 dan alternatifnya adalah sebagai berikut. HA, prestasi belajar siswa yang mengikuti les sore hari lebih besar atau sama dengan yang masuk pagi hari. HA, prestasi belajar siswa yang mengikuti les sore hari lebih rendah dari yang masuk pagi hari, atau dapat ditulis dalam bentuk HO, rata-rata populasi 1 lebih besar dari rata-rata populasi 2. HA, rata-rata populasi 1 lebih kecil dari rata-rata populasi 2. Yang ketiga yaitu uji pihak kanan. Uji pihak kanan digunakan bila rumusan hipotesis 0 dan alternatifnya berbunyi sebagai berikut. HO, disiplin kerja pegawai swasta lebih kecil atau sama dengan pegawai negeri. HA, disiplin kerja pegawai swasta lebih besar dari pegawai negeri, atau dapat ditulis dalam bentuk HO, rata-rata populasi 1 lebih kecil dari rata-rata populasi 2. HA, rata-rata populasi 1 lebih besar dari rata-rata populasi 2. Daerah penerima HO dan HA untuk ketiga macam uji hipotesis tersebut seperti ditunjukkan pada gambar-gambar yang ada pada uji deskriptif atau 1 sampel. Uji komparatif 2 sampel. Statistik parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis rata-rata 2 sampel bila datanya berbentuk interval atau rasio dalam t-test dengan rumus T sama dengan rata-rata sampel 2 kurang rata-rata sampel 1 per akar dari variasi sampel 1 per N1 tambah variasi sampel 2 per N2 dikurang 2 korelasi antara 2 sampel kali simpangan baku 1 per akar N1 kali simpangan baku 2 per akar N2. Contoh hipotesis komparatif. Dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan produktivitas kerja pegawai sebelum dan sesudah diberikan tunjangan gaji. Berdasarkan 25 sampel pegawai yang dipilih secara random, dapat diketahui bahwa produktivitas pegawai sebelum dan sesudah diberikan tunjangan gaji adalah sebagai berikut. HO, tidak terdapat perbedaan nilai produktivitas kerja pegawai antara sebelum dan setelah mendapatkan tunjangan gaji. HA, terdapat perbedaan nilai produktivitas gaji pegawai antara sebelum dan setelah mendapatkan tunjangan gaji. Nah, berikut adalah tabel dari nilai produktivitas 25 karyawan sebelum dan sesudah diberikan tunjangan gaji. Dapat kita lihat sebagai berikut. Pada nomor responden pertama, produktivitas kerja sebelumnya yaitu 75 dan sesudahnya yaitu 85. Dan yang nomor responden kedua yaitu produktivitas kerja sebelumnya yaitu 80 dan sesudah itu 90, dan begitu pun seterusnya. Nah, dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa rata-rata nilai produktivitas sebelum mendapatkan tunjangan gaji
atau X1 sama dengan 74, simpangan baku S1 sama dengan 7,5, dan varian S12 sama dengan 56,25. Dan rata-rata nilai produktivitas setelah mendapatkan tunjangan gaji atau X2 sama dengan 79,20, simpangan baku S2 sama dengan 10,17, dan varian S22 sama dengan 103,5. Nah, jadi dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa hipotesis komparatif digunakan untuk membandingkan pengaruh dari suatu variabel terhadap dua subjek yang berbeda. Jadi variabel 1 digunakan pada subjek atau populasi sampel yang berbeda dan pada waktunya yang berbeda. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi tentang uji hipotesis komparatif ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video